Mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan akan membawa kegiatan yang kita laksanakan ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah as-shalihah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan pada malam hari ini Ibu Bapak utamanya karena adanya rasa cinta kami gitu ya. Rasa cinta kami Fakultas Sastra khususnya dan UM umumnya kepada para guru gitu. Karena ini kaitannya dengan prodi keguruan bahasa Arab, karena itu cinta kami pada guru-guru bahasa Arab begitu dalam rangka memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan studi S2 yang mungkin sudah sangat lama diidam-idamkan tetapi tidak kesampaian karena pagi full ngajar sehingga kalau masuk pagi kemungkinan akan merasa kesulitan begitu. Karena itu kami tahun ini berniat gitu ya, berniat untuk memberikan kesempatan kepada para guru untuk bisa studi lanjut S2 yang masuknya di luar jam kerja begitu. Dalam artian kami merancang masuknya di sore hari atau di malam hari begitu. Dan juga nanti ada yang bersifat daring dan juga ada yang bersifat luring. Sebelum masuk ke teknis, saya ingin mengenalkan S2 Keguruan Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang. Ini status akreditasinya sudah A, alhamdulillah, dan sekarang ini kami juga sedang menyusun borang akreditasi untuk melanjutkan status akreditasi dari A menjadi unggul, karena sekarang ini status akreditasi yang sekarang ini A itu unggul gitu. Kalau dulu A, kalau sekarang namanya unggul. Mudah-mudahan nanti akan tetap unggul begitu. Ya, kami ingin mengenalkan mata kuliah ya. Mata kuliah yang diajarkan ya, yang diajarkan selama Seperti 3 semester ya. 2 semester kuliah dan 1 semester itu mengerjakan tesis. Di semester 1 itu ada 14 SKS ya. Ada 7 mata kuliah. Ini yang ada tanda bintang ini artinya memilih ya, mata kuliah pilihan. Ustazah, Artinya ada nggih. sepertinya belum bergerak slide-nya. Oh, slide-nya belum bergerak Ke slide berikutnya, ke informasi apa kuliah atau oh masih S2 ini ya. kita masih di slide pertama. Oh gitu, oke. Kayaknya harus dikecilkan begini kayaknya ya, biar kelihatan. Nah, Kelihatankah Bu Wede sekarang? ya sekarang sudah slide. Oke. Tapi Monggo. kelihatan nggak ini yang agak kecil begini ya? Nah, oke. Ya, Baik. Jadi di semester pertama, semester 1 itu ada 14 SKS, 7 mata kuliah. Ini yang kami bintangi itu adalah mata kuliah pilihan. Nanti Ibu Bapak akan belajar tentang etika keilmuan, kemudian metodologi penelitian kuantitatif, aliran linguistik Arab, pemerolehan bahasa kedua, kemahiran berbahasa Arab lanjut, pengembangan model dan teknologi pembelajaran bahasa Arab, kemudian mata kuliah pilihan psikolinguistik atau sosiolinguistik begitu. Nah, kemudian pada semester 2 Ibu Bapak juga akan mendapatkan 14 SKS atau 7 juga. 7 mata kuliah karena ini ada 3 mata kuliah pilihan. Jadi hanya memilih salah satu sehingga kalau 9 dikurangi 2 ada 7 mata kuliah. Jadi semester 1 7 mata kuliah, kemudian semester 2 juga 7 mata kuliah. Ini nama-nama mata kuliahnya. Ada metodologi penelitian kualitatif. Kalau tadi semester 1 kuantitatif, ini semester 2 metodologi penelitian kualitatif. Kemudian pengembangan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Pengembangan kurikulum bahasa Arab, kemudian pengembangan bahan ajar bahasa Arab,
Kemudian memilih salah satu dari semantik, pragmatik, dan analisis wacana. Kemudian ada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kemudian ada mata kuliah pengembangan proposal tesis. Nah, ketika Ibu Bapak nanti itu akan ujian tesis, nah itu ada persyaratan memiliki artikel jurnal begitu. Memiliki artikel jurnal yang berkaitan dengan bahasa Arab atau berkaitan dengan tesis yang sedang ditulis begitu. Nah, itu di semester 2 ini Ibu Bapak sudah mendapatkan mata kuliah penulisan karya ilmiah yang nanti hasilnya itu berupa artikel yang berkaitan dengan minat Ibu Bapak, kemudian nanti disubmit di jurnal. Nah, nanti ketika tesis Ibu Bapak tadi akan ujian tesis, maka artikel ini bisa dijadikan salah satu dijadikan prasyarat untuk ujian tesis. Kemudian pengembangan proposal tesis ini hasil akhirnya adalah seminar proposal tesis ya. Jadi sebelum mengerjakan tesis itu ada seminar proposal. Nah, ini ada mata kuliah pengembangan proposal tesis, nanti Ibu Bapak akan dibimbing yang hasil akhirnya berupa proposal yang kemudian diseminarkan. Jadi kalau S1 dulu Ibu Bapak kuliahnya sampai 8 semester. Bahkan ada yang nambah-nambah begitu sampai ada yang 10 mungkin ya. Tapi kalau di S2 ini kuliahnya hanya 2 semester yang kuliah ada mata kuliahnya. Jadi semester 1 14 SKS, semester 2 14 SKS. Kemudian yang semester 3-nya itu sudah tesis, sudah mengerjakan tesis. Di format seperti ini agar supaya Ibu Bapak yang ingin lulus di semester 3 itu bisa terwadahi karena tadi semester 1 14, semester 2 14 dan semester terakhir itu 8 sehingga jumlah semuanya 36 SKS bisa ditempuh dalam 3 semester. Karena itu kalau untuk S2 ini sejak semester 1 itu Ibu Bapak sudah punya istilahnya itu punya fokus saya minatnya itu menulis ke arah apa, menulis tesis tentang apa, tentang Maharah Lughawiyah atau mungkin tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di suatu lembaga atau mungkin juga Ibu Bapak ingin mengembangkan bahan ajar atau mengembangkan media pembelajaran. Semester 1 ini sudah punya istilahnya itu punya fokus atau minat kemana itu sudah punya sehingga nanti itu terus menerus dipupuk dicarikan literatur hingga akhirnya Ibu Bapak nanti ketika mata kuliah pengembangan proposal tesis itu sudah siap begitu. Nah kemudian jadi semester 1, semester 2 kuliah, kemudian yang semester 3 ini fokus di tesis. Namun tesis ini sudah bisa dimulai sejak semester 1, sudah mulai minat kemana, banyak baca buku yang terkait dengan tesis yang diminati seperti itu. Karena itulah ketika Ibu Bapak mendaftar di S2 ini, Ibu Bapak diminta untuk mengirimkan rencana gitu ya. Rencana proposal yang ingin ditulis itu tentang apa. Itu sudah sejak awal ini ditanya agar supaya Ibu Bapak sudah mulai berpikir, wah saya apa ya kira-kira yang saya ini minat ya. Karena kalau menulis dan tidak minat itu nanti khawatirnya tidak cepat selesai. Karena itu kita menulis sesuai dengan minat kita, harapannya nanti bisa selesai tepat waktu. Nah, kalaupun kemudian proposal yang awal ini Bapak Ibu submit untuk mendaftar itu ternyata nanti berubah itu juga tidak apa-apa. Yang penting Ibu Bapak sudah berusaha untuk menulis berkaitan dengan minat Ibu Bapak yang nantinya akan dijadikan bahan untuk proposal tesis begitu. Tentunya nanti di bawah pembimbingan dosen. Untuk selanjutnya, untuk persyaratan pendaftaran itu ini persyaratan pendaftaran itu scan ijazah dan transkrip S1 ya. Kemudian yang asli ya scan-nya ya. Kemudian scan akreditasi institusi, akreditasi
UIN atau akreditasi UM atau akreditasi univ yang lain. Akreditasi tingkat universitas atau institut atau sekolah tingginya itu apa. Kemudian ada lagi scan akreditasi program studinya, program studi S1-nya. Kemudian ada file proposal penelitian. Nah, ini yang tadi kami ceritakan. Artinya file proposal penelitian ini untuk rencana awal tesis. Ya, nanti formatnya terlampir ada di linknya UM, pendaftaran program magister dan dokter. Nanti di sana ada formatnya. Kemudian juga mungkin Ibu Bapak pernah punya artikel penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, misalnya ada, itu nanti juga dilampirkan. Kemudian file kurikulum vitae, CV ya, yang berkaitan dengan studi yang pernah dilaksanakan, atau mungkin juga aktivitas-aktivitas Ibu Bapak yang selama ini pernah dilakukan. Intinya lengkap file kurikulum vitae Ibu Bapak. Kemudian ada scan dokumen skor profisiensi bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Mungkin Ibu Bapak punyanya tes bahasa Arab atau TOEFL, itu juga tidak apa-apa. Atau punyanya tes bahasa Inggris, ya bahasa Inggris, punyanya bahasa Arab juga bahasa Arab begitu. Nanti apa yang dipunyai itu yang diunggah begitu. Nah, ini sekilas tentang mata kuliah dan juga persyaratan untuk pendaftaran. Nanti Ibu Bapak, pendaftaran sekarang ini adalah pendaftaran gelombang terakhir. Jadi setelah ini sudah tidak ada pendaftaran lagi. Saya stop share ya biar ini kelihatan wajahnya. Ya. Jadi ini adalah pendaftaran periode keempat, itu periode yang terakhir. Kemudian untuk periode 4 ini juga kami memberi kesempatan kepada para guru, sebagaimana dulu pernah kami umumkan bahwa minimal peserta adalah 20 orang. Oleh karena itu, agar supaya kelas ini bisa dibuka, itu maka pendaftarnya diharapkan itu mencapai 20 Ibu Bapak begitu. Kalau misalnya lebih tidak apa-apa, asal tidak lebih banyak-banyak, misalnya 30 maksimal atau 25 begitu, tidak apa-apa, agar supaya kelas ini bisa dibuka. Jadi kalau misalnya hanya 5 orang, nah itu kami akan kesulitan nanti menatanya begitu. Karena ini kelasnya direncanakan itu perkuliahannya adalah seminggu mungkin 3 kali atau ya sekitar 3 kali seminggu, pelaksanaannya malam atau mungkin juga nanti Sabtu Minggu, tergantung kesepakatan kita. Mau daringnya itu apakah malam hari seminggu 3 kali atau selain hari Sabtu Minggu, atau justru maunya Sabtu Minggu daring. Nah, itu akan kita bicarakan setelah kuotanya memenuhi satu kelas begitu Ibu Bapak. Karena itu nanti saya mohon Ibu Bapak yang berminat dan bismillah ingin studi S2 nanti menulis namanya di grup, sehingga nanti kami akan tahu dan terdata sudah berapa orang. Kalau sudah memenuhi, maka nanti kemudian Ibu Bapak melakukan pendaftaran. Nah, saya minta Ibu Bapak nanti, ini pendaftarannya kan sampai 7 Agustus. Jadi Ibu Bapak menulis nama itu, tentunya nanti kan rembukan dengan keluarga, dengan istri, dengan suami gitu ya. Atau mungkin juga sudah rembukan sebelumnya, itu akan kami tunggu misalnya sampai tanggal 15 Juli. Jadi tanggal 15 Juli itu sudah fix jumlahnya berapa. Sehingga nanti langsung setelah tanggal itu, misalnya sudah memenuhi kuota, langsung Ibu Bapak daftar di sistem gitu. Karena kalau hanya 1, 2, itu kan kemudian kalau mau ikut yang program yang akan kita laksanakan, program malam ini, kan itu tidak akan bisa dilakukan. Karena itu kami sangat berharap nanti ada satu kelas begitu, yang mudah-mudahan itu nanti juga akan sangat bermanfaat bagi Ibu Bapak yang sudah sangat rindu dengan studi S2, karena pagi mengajar kemudian tidak sempat kuliah. Dengan adanya program ini, harapannya para guru bahasa Arab di Indonesia itu meningkat kualitasnya dan juga meningkat gelarnya begitu ya.
tidak hanya S1 tetapi bisa S2 sebagaimana para guru yang ada pada mata pelajaran yang lainnya begitu. Nah, kemudian ini kan peraturannya UM itu 40% daring ya. Kemudian 60% itu luring. Nah, artinya kita perlu ada pertemuan yang 60% ya. Nah, kemudian saya punya apa ya? Punya usulan begitu nantinya kalau misalnya sudah ada satu kelas itu rencananya yang luring itu akan kita jadikan satu waktu begitu. Jadi tidak setiap Sabtu Minggu Ibu Bapak ke UM, Sabtu Minggu ke UM. Kalau yang rumahnya Blitar, Jombang mungkin itu bukan sesuatu ya, tapi kalau yang rumahnya Kalimantan, kemudian Aceh, Jogja, Bandung, kan lumayan Sabtu Minggu capek di jalan dan juga banyak di ongkos dan juga nanti penginapannya dan lain sebagainya. Tentunya itu menjadi bahan pemikiran kami juga bagaimana agar supaya Ibu Bapak itu tidak terlalu repot sehingga saya punya pikiran dalam satu semester Ibu Bapak nanti akan ke UM itu sekali waktu saja. Satu waktu misalnya itu kita kemas 9 hari. Misalnya 9 hari, misalnya itu mulainya masuk itu misalnya Sabtu ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, jadinya ada Sabtu, Ahad yang kita manfaatkan di awal dan di akhir sehingga kira-kira itu tidak masuknya Ibu Bapak atau izin ke sekolahnya itu hanya 1 minggu. Satu semester nggak masuk 1 minggu, tentunya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak lah dibanding kalau tadi Sabtu Minggu datang ke UM gitu. Jadi kita buat yang model sekali dalam satu semester itu kira-kira 9 hari saja Ibu Bapak ada di Malang. Kemudian nanti kita full perkuliahan dari pagi sampai sore. Nah, setelah itu selesai. Dan itu hanya 2 kali karena hanya semester 1 dan semester 2. Jadi nggak masuk di semester satunya izin misalnya 1 minggu, kemudian di semester berikutnya juga kurang lebih 1 minggu seperti itu. Nah, itu pemikiran kami agar supaya itu memudahkan Ibu Bapak juga nanti kosnya itu tidak apa istilahnya ya, tidak wirawiri kos lagi, transport lagi begitu. Bahkan kami punya pikiran kalau misalnya waduh kos nggak ada uangnya atau apa ya, nanti nunut di rumah saya boleh gitu. Jadi rumah saya kalau dibeberi tikar gitu bareng-bareng gitu, nanti yang laki-laki di lantai 2, terus yang perempuan di lantai 1. Kalau yang mau gratis-gratis kayak gitu tuh insya Allah ada. Tapi mungkin Ibu Bapak juga yang tidak bisa seperti itu harus kos ya silakan gitu. Artinya iya mungkin juga ada teman-teman yang rumahnya Malang nanti di rumah saya saja kemudian dekat masjid, dekat musola, ya pokoknya ya opo amrih gitu ya. Ya opo amrih biaya bisa ditekan tetapi ilmu juga bisa didapatkan dan juga tentunya suasana perkuliahan itu kan suasana saling tukar pengalaman, tukar pikiran ya. Pengalamannya kalau sudah keluarga begini kan tidak hanya akademik tetapi ada yang non akademik begitu ya. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang nanti bisa saling bertukar, saling belajar begitu. Itu pemikiran saya Ibu Bapak. Jadi perkuliahannya daring itu 40% ya. Kemudian yang luring itu 60% itu di model seperti itu. Di model dalam satu waktu langsung blek sehingga izinnya ke sekolah juga gampang. Ya nanti Ibu Bapak pandai-pandainya merayu Bapak Kepala Sekolah dalam satu semester loh hanya segitu aja mosok nggak diizinkan untuk kemudian Ibu Bapak bisa bergelar MPD begitu ya dari UM. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa kami tidak menjanjikan misalnya itu tahun depan itu akan ada seperti ini lagi karena ini akan terus apa istilahnya itu kan dinamis ya perkembangannya. Artinya kalau kami buka program seperti ini ada yang berpikir wah saya tak daftar tahun depan saja atau apa itu kami tidak menjanjikan kalau program ini akan ada lagi di tahun depan. Bisa jadi berdasarkan pengalaman yang sekarang ini nanti seperti apa kita evaluasi bisa saja nanti kita membuka lagi atau tidak membuka lagi karena kita sudah
terpenuhi melalui jalur reguler, karena bagaimanapun banyak mahasiswa S1 yang melanjutkan studi ke S2. Jadi yang sekarang ini memang kami ingin memberi kesempatan kepada para guru yang memang sudah sangat rindu lama ingin studi tetapi tidak kesampaian, itu kita bukakanlah program ini begitu ya. Kami tidak tahu apakah ini kemudian tahun depannya itu, misalnya sekarang ini buka, itu tahun depannya ada, kami tidak berani menjanjikan gitu. Tetapi yang sekarang ini jika ada 20 guru, bismillah, saya dan juga tentunya didukung oleh Bu Ede 1 dan juga Fakultas Sastra untuk bertekad memberikan layanan kepada ibu bapak semuanya begitu. Artinya begini, kita sama-sama kami ingin memberikan layanan, kami juga ingin kemudian ibu bapak itu punya tekad yang kuat gitu. Punya tekad yang kuat artinya apa? Karena kalau sudah guru, sudah berkeluarga itu kan pasti kesibukannya sangat luar biasa, lain dengan dulu waktu S1 ya. Sehingga kalau sudah sangat sibuk ini, kalau kita tidak punya tekad sejak awal bahwa harus semangat dalam waktu 3 semester harus lulus dan lain sebagainya gitu. Kalau ada semangat seperti itu kan kami juga semangat gitu untuk memberikan layanan. Jangan sampai ada kemudian yang gandol, ada yang kemudian nggak jadi lulus, ada yang kemudian DO. Nah, itu semuanya kan nantinya akan berimbas kepada reputasi lembaga, akan berimbas pada akreditasi program studi kami. Karena itu kami ingin juga Ibu Bapak punya tekad yang kuat gitu ya. Kalau ingin studi ya benar-benar studi bagaimana agar bisa selesai berangkat bareng dan juga selesai bareng begitu. Mungkin itu sekedar apa ya, pengantar dari kami. Tentunya kita buka tanya jawab dulu ya Bu Widi 1 ya. Kemudian nanti di Monggo. akhir Bu Widi 1 mungkin akan juga memberi arahan kepada Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Setelah ada Gini, pertanyaan di chat, ya, di chat box. di chat. Apakah ada Mm-mm. beasiswa dan jika ada apa saja persyaratannya? Oh iya, baik. Pertanyaannya cukup Untuk menantang. Ibu Bapak, saya kok nggak bisa baca catnya. Oh ini catnya ya. Oke. Berkaitan dengan beasiswa Ibu Bapak ya. Tadi belum saya sampaikan ya bahwa kuliahnya ini kalau Ibu Bapak bisa lulus 3 semester, berarti Ibu Bapak akan membayar 8 juta kali 3 gitu ya. Mungkin tabungannya yang dari dulu sampai sekarang belum diambil gitu ya. 8 juta kali 3 berarti berapa? 24 ya, 24 ya. Atau ada yang mau nyicil di koperasi. Iya, tapi mudah-mudahan nanti kalau orang itu ingin studi, ingin mencari ilmu itu ada saja jalannya. Allah itu kasih jalan nanti, diberi kemudahan. Berkaitan dengan beasiswa ini, itu UM itu punya program namanya itu hibah tesis. Artinya ibu bapak bisa mengusulkan proposal tesis ibu bapak untuk dikompetisikan ya. Tahun ini mahasiswa kami bahasa Arab S2 bahasa Arab itu ada 10 mahasiswa yang mendapatkan bantuan hibah tesis ini masing-masing 15 juta. Wah lumayan ya, yang 8 juta bisa untuk nomboi bayar 1 semester, sehingga kan tinggal bayar 2 semester gitu kan. Kalau 15 juta diambil 8 juta kan masih sisa-sisa Dan dikit di gitu. semester berapa itu sudah? Dan itu semester 2 Semester ya. 2 ya. Jadi semester 2 Ibu Bapak sudah bisa mengajukan. Nah, agar supaya diterima ya buatnya tentu saja tidak asal-asalan. Jadi sudah jauh-jauh hari itu sudah melihat ini, oh seperti apa sih Iya. tahun kemarin contohnya ini diminta bimbingan ke dosen, itu kurang apa ini. Nah, Iya. insya Allah mudah-mudahan nanti Ibu Bapak berkesempatan untuk mendapatkan itu. Kalau adik kelas saja, adik-adik saja bisa 10 orang, masa para guru yang sudah sangat berpengalaman di sekolah ini kan tentunya mudah-mudahan nanti juga dapat rezeki itu gitu, bisa diraih kalau misalnya kita upayakan dengan maksimal. Kemudian ada juga kalau Ibu Bapak menulis artikel di jurnal ya, baik Ibu Bapak itu masih semester 1 atau semester 2 atau semester 3 itu kalau publish nanti akan diganti uang publishnya itu misalnya bayar 1 juta, maka uang bayarnya itu akan dimintakan ganti ke
lembaga itu bisa gitu kalau yang artikel publish. Kemudian ada juga apa namanya ya, hibah artikel ya. Hibah artikel itu bentuknya berupa artikel, kemudian nanti itu dikompetisikan juga, kemudian yang terpilih maka akan mendapatkan bantuan, kalau nggak salah itu kemarin 8 juta ya. Yang tahun depan ini kurang tahu berapa. Mudah-mudahan naik gitu. Atau misalnya tetapun juga nggak apa-apa kan, itu nulis 14 halaman terus dapat sekian kan lumayan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan jalan lain gitu ya. Kalau yang beasiswa yang pengajuan itu biasanya kan LPDP atau beasiswa. Menak ada ya Ustazah? Iya, ada mahasiswa kami yang dapat LPDP itu banyak juga. Tapi Kalau mereka beasiswa dari Kemenak, mengajukannya tidak masuk kuliah baru mengajukan, tetapi sebelum kuliah sekarang-sekarang ini. ya. Nah, sekarang-sekarang ini ada pengajuan sekarang ini LPDP. Ada beberapa yang minta rekomendasi ke saya gitu. Tapi kalau posisinya sebagai sudah guru itu, apakah juga masuk di yang jalur yang sama atau bagaimana? Saya kurang membaca gitu, karena mungkin merasa tidak mau masuk sehingga kurang membaca. Mungkin Ibu Bapak bisa membaca ya di LPDP itu ada informasi apa yang bisa peluang-peluang apa yang bisa diambil begitu. Artinya kalau juga Ibu yang Bapak sifatnya itu yang paralel, Ustazah? gimana? Ada juga yang sepertinya LPDP itu bisa paralel, maksudnya antara mendaftar dengan pendaftaran beasiswa ke pendaftaran apa namanya perguruan tingginya itu bersamaan, karena chance untuk mendapatkan LPDP itu kan salah satunya letter of acceptance ya, bahwa dia Oh udah iya. Ada juga kemarin itu yang dia sudah mendaftar beasiswa, kemudian kan syaratnya harus mengumpulkan itu ya, bahwa dia diterima di mana itu ya. Kemudian itu dijadikan lampiran untuk beasiswa tersebut ya. Terkait dengan beasiswa ini seperti apa dan bagaimana, saya minta Ibu Bapak yang ini ya, apa ya, browsing, membaca-baca gitu ya. Karena kami tahunya ada beasiswa LPDP, tetapi apa yang harus dikumpulkan dan lain sebagainya itu biasanya pendaftar yang lebih tahu begitu. Nah, itu beasiswa yang bisa diperoleh. Tetapi Ibu Bapak, yang lebih penting dari semua itu adalah tekad kuat Ibu Bapak untuk bisa lulus 3 semester. Jadi kalau dengan 3 semester Ibu Bapak bisa lulus, itu uang 24 juta, kemudian kita bergelar MPD, mendapatkan ilmu itu, wah sudah sangat-sangat, betapa itu menjadi kecil gitu loh. Tapi kemudian itu menjadi besar ketika Ibu Bapak semester 3 nggak jadi lulus, semester 4 nggak jadi lulus, semester 5 nggak jadi lulus. Nah, itu yang kemudian membengkak dan menjadi bertambah-tambah biayanya. Jadi bagaimana Ibu Bapak sejak awal sudah bertekad gimana caranya saya kuliah semaksimal mungkin, ya niat. Nah, sehingga semester 3 itu bisa lulus atau maksimal semester 4 gitu. Karena dengan begitu Ibu Bapak sudah tidak ini ya, tidak repot-repot harus wirawiri dan lain sebagainya. Jadinya nanti kami sangat berharap kita bersama-sama, Ibu Bapak punya tekad yang kuat, kami juga memberikan layanan semaksimal yang bisa kami lakukan begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu Bapak? Jadi nanti sebelum mendaftar ke sistem, kami ingin tahu dulu berapa nih jumlah para guru yang ingin studi di UM ini. Nah, nanti kalau sudah ada daftarnya, sudah ada sekian, kemudian kita baru bismillah, ayo silakan daftar di sistem. Terakhirnya tanggal 7 Agustus, tapi tanggal 15 itu paling tidak sudah harus ada kepastian jumlah Ibu Bapak yang ingin mendaftar. Karena itu kalau misalnya nanti belum mencapai kuota, kami juga mohon bantuan Ibu Bapak untuk mengajak teman-teman, karena kesempatan ini belum tentu ada lagi begitu. S1 saya PAI, bisa enggak? Enggak apa-apa, bisa. PAI dekat dengan bahasa Arab juga. Kalau misalnya memang minatnya ke bahasa Arab, punya basic bahasa Arab, silahkan gitu ya. Mungkin dilihatkan tadi Ustazah apa namanya dari sajian mata kuliah tadi Oh ya, barangkali. oh ya, baik. Ya, mungkin ada beberapa yang irisannya barangkali gitu ya. Iya. Reza, iki kucing gede kayak nama Amre. Sudah kelihatan Bu Wede? Sampun. Sudah besar ya? Oke.
Jadi pada Iya. semester 1 Ibu Bapak kita akan belajar Ya, 7 mata kuliah. Ini 8 mata kuliah tetapi sebenarnya ini 7 karena memilih salah satu yang nomor 7 atau 8. Jadi ini yang akan dipelajari. Nah, nanti kalau yang basicnya PAI ya, PAI kalau dekatnya dengan Arab itu kan Al-Quran sama hadis gitu ya. Berarti kan itu berbahasa Arab ya. Nanti bisa diarahkan yang apa ya, yang nyambung ke sana atau mungkin kajian kitab atau apa gitu. Mungkin yang berkaitan dengan yang akan dikembangkan berkaitan dengan tesisnya mungkin ya. Kemudian semester 2-nya itu ini. Jadi memang arahnya ini lebih mengarah ke bahasa Arab semuanya, bukan PAI. Tetapi kalau PAI misalnya nanti mau didekatkan dengan bahasa Arab, berarti misalnya kajian kitab atau pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren, atau mungkin juga kajian-kajian hadis atau Al-Quran, itu mungkin masih nyambung-nyambung, ada aspek PAI-nya, ada aspek bahasa Arabnya gitu. Jadi semester 1 7 mata kuliah, semester 2 7 mata kuliah, kemudian yang semester 3 itu adalah tesis. Tetapi tesis ini saya tekankan lagi, ini sudah Ibu Bapak awali sejak semester 1. Bahkan ketika mau masuk ini sudah diminta Ibu Bapak mengumpulkan rencana penelitiannya. Itu dalam rangka agar supaya nanti sejak awal itu Ibu Bapak sudah punya minat ke judul tertentu atau minat ke bidang tertentu, sehingga itu yang akan terus-menerus Ibu Bapak geluti hingga akhirnya menjadi tesis. Nah, untuk tesis itu bagi Ibu Bapak yang mungkin ada yang kemampuan bahasa Arabnya karena sudah lama, sudah agak lupa gitu ya. Karena nanti kan tesisnya itu harus berbahasa Arab. Tetapi bahasa Arab itu kan minimal, ingat saya itu 40 halaman gitu ya. Jadi kalau 40 halaman kan mungkin tidak terlalu sulit ya, karena sudah direncanakannya juga sejak semester 1, 2, 3. Untuk 40 halaman itu insya Allah bisa lah gitu, minimal 40 halaman. Kalau maksimal ya tidak boleh berapa, 70, 60 silakan. Tapi ingat saya itu minimalnya itu 40 halaman. Ya, misalnya dibuat 50 atau berapa itu sudah memenuhi untuk bisa diujikan gitu. Dan semuanya bisa dipelajari. Kalau misalnya waktu seminar proposal atau juga waktu ujian tesis itu kan bisa dipelajari sebelumnya atau bisa dipersiapkan sebelumnya untuk ujian. Ya. Ustazah mungkin terkait itu bisa dijelaskan juga sejak semester berapa Ibu Bapak nanti akan mendapatkan pembimbing, sehingga bayangannya iya. semester berapa ya saya akan bisa. Oh iya, baik. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Wede. Jadi nanti Ibu Bapak itu akan mendapatkan pembimbing pada semester 2. Semester 2 pada mata kuliah pengembangan proposal tesis, itu Ibu Bapak di awal perkuliahan sudah sama pembimbing mata kuliah, pembina mata kuliah pengembangan proposal tesis sudah diarahkan. Ini kamu minatnya kemana, judulnya apa-apa-apa. Kemudian nanti akan langsung ditentukan pembimbing. Nanti sejak awal itu Ibu Bapak sudah berkomunikasi dengan pembina mata kuliah sekaligus dengan pembimbingnya. Kemudian di akhir semester itu ada seminar proposal atau sempro. Nah, itu yang kemudian lanjut dikerjakan pada semester 3, yang kemudian di akhir semester 3 Ibu Bapak bisa ujian gitu. Ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, Saudara ya, karena kalau untuk yang pendaftaran, apakah penulisan proposal rencana tesis memakai bahasa Arab? Boleh memakai bahasa Arab, boleh memakai bahasa Indonesia. Bebas kalau untuk yang mendaftar ini. Ya, Ibu Bapak ingin nulis pakai bahasa apa gitu ya. Yang jelas nanti yang ngoreksi saya. Kalau bahasa Inggris, ya saya harus buka kamus dulu. Ternyata ada pertanyaan ini dari Ibu Nurlela, S1 saya bahasa dan sastra Arab. Bisa enggak? Iya, bisa, Sangat boleh. bisa. Iya. Jadi PAI, bahasa sastra Arab murni, bisa masuk ke sini. Masuk, kalau biologi gitu baru kita pikir-pikir ya, wah saya biologi, waduh ya apa ini matematika. Nah,
Tapi kalau masih PAI, bahasa sastra Arab itu ahlan wa sahlan. Oke. Masih boleh gitu. Dari Ibu Uis, apakah kuliahnya online sampai semester akhir? Dengan konsep Loh, tadi? oh iya, tadi mungkin terlambat ya. Jadi kuliahnya Ibu Bapak untuk yang khusus program guru, karena ini khusus berarti ya perlakuannya khusus gitu ya. Kalau program reguler kan lebih banyak luring ya, tetapi ini karena ini program khusus guru, tadi sudah saya sampaikan bahwa UM menetapkan 60% luring. Luring itu artinya bertemu. Kemudian yang 40% itu baru daring online ya. Daring online 40%. Nah, itu akan kita lakukan mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali, kurang lebih seperti itu. Nanti berdasarkan kesepakatan apakah Ibu Bapak maunya malam hari, misalnya malam apa misalnya gitu. Atau Ibu Bapak maunya, wah saya maunya Sabtu Minggu atau gimana, nanti berdasarkan kesepakatan seperti apa. Karena kita kan harus nunggu satu kelas dulu nih. Kadung wis direncanakan nanti begini-begini. Nanti ternyata belum ada satu kelas, jadi kita melihat satu kelas dulu. Nah, kemudian yang 60% itu luring. Luringnya berarti 60%. Ya, 60% itu sebagaimana tadi yang saya sampaikan itu akan kita kemas Ibu Bapak ke UM itu dalam satu waktu. Misalnya tadi kita rencanakan 9 hari full ke UM. Dalam satu semester ya hanya sekali itu saja. 9 hari itu kita buat harinya diawali dengan misalnya Sabtu, Ahad, Senin, nanti berakhir lagi pada hari Ahad. Itu kurang lebih 9 hari memang kita niat full kuliah gitu. Urusan-urusan rumah dikesampingkan dulu. Nah, kemudian nanti Ibu Pak datang sekali, kemudian langsung pulang ke lembaganya masing-masing. Begitu. Kami rencanakan seperti itu agar supaya bisa hemat di ongkos, tidak wirawiri, dan juga nanti lebih mudah lah istilahnya pengelolaannya juga. Nanti kalau wirawiri Sabtu Minggu ke Malang, pulang lagi Sabtu Minggu Malang itu kasihan yang rumahnya jauh tadi. Dulu kami pernah berencana yang dekat-dekat saja, Jombang, Blitar, kemudian Malang gitu ya. Tapi kami, wah ini ada yang jauh-jauh juga pengen kuliah, jadi kemudian kami ya sudahlah kalau begitu di model seperti tadi itu, gitu. Jadi nanti seperti itu perkuliahannya Ibu Bapak. Jadi selama Ibu Bapak kuliah S2 ini, Ibu Bapak hanya 2 kali datang dalam satu waktu. Yang pertama semester 1 kita upayakan 9 hari itu, kemudian nanti semester berikutnya semester 2 itu 9 hari itu. Nah, setelah itu Ibu Bapak sudah tidak ada, kan kuliahnya hanya 2 semester saja. Semester 1 dan semester 2. Jadi ada kuliah bersama bareng-bareng, ketemu teman, dan itu juga ajang untuk tadi saya sampaikan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, itu sangat luar biasa bermakna nantinya ketika Ibu Bapak bertemu dengan sesama teman dari berbagai daerah yang beragam. Gitu. Begitu. Ada yang bertanya lagi? Ada. Persyaratan TOEFL harus tes baru atau bisa sertifikat yang sudah pernah didapat? Iya. Sepertinya harus baru ya, tes yang baru. Saya belum ini, tidak di situ tidak disebutkan sih di ini, tapi biasanya berlakunya itu hanya sekitar 2 tahun ya Bu Biasanya Evi ya. tes Nah, yang standar tes itu 2 setiap tahun. minggu itu ada di Pare, itu kayaknya bisa layanan online juga itu yang di Pare tes TOEFL itu ada info yang biasanya di-share di grup-grup. Atau Ibu Bapak bisa tes kalau misalnya mau bahasa Inggris ya di tempatnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti di ini tidak ada tesnya Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak itu hanya mengumpulkan berkas, mengupload berkas. Jadi tidak ada tes di UM-nya, itu tidak ada untuk pendaftaran Ibu Bapak itu. Jadi langsung mengumpulkan berkas-berkas yang tadi saya sebutkan tadi ya. Nanti Ibu Bapak bisa saya share lagi di grup kita. Nanti saya share lagi persyaratannya dan juga link yang bisa dilihat untuk melihat persyaratannya apa saja. Scan ijazah, scan transkrip, kemudian juga tadi ada rencana proposal yang ingin ditulis, kurikulum vitae, dan juga itu tes sertifikat hasil tes TOEFL atau
TOEFL, bahasa Inggris atau bahasa Arab boleh. Atau ya, sebenarnya pilihan Iya, kan ya. atau boleh salah satu ya. Ya. Rasanya begini ya, kita ikuti aja standar yang berlaku. Kalau Ya. itu dalam 2 tahun, artinya diambilnya Iya. belum expired 2 tahun, tidak apa-apa, tidak perlu mengambil Iya. yang baru. Iya. Masanya masih 2 tahun, Pak ya. Iya, biasanya berlaku 2 tahun. Jadi kalau Ibu Ya. Bapak punya yang ini, tapi kalau masih mahasiswa zaman dulu sudah 15 tahun yang lalu ya harus diperbarui. Nggih? Belum ngambil lagi. Oke. Ada lagi ada 2 yang bertanya, pendaftarannya lewat mana? Barangkali kita bisa Iya. share linknya. Oh iya. Nanti Atau kan Ibu Bapak kan sudah masuk di grup ya, grup kita ini ya. Apa belum masuk? Ada yang belum masuk? Kita ini kan ada grup peminat S2 Bahasa Arab UM ya. Nanti kalau Ibu Bapak ingin tanya apa begitu ya, karena belum masuk grup atau apa, Ibu Bapak bisa chat saya. Chat saya. Saya tulis nomor HP saya di sini. 081 252 555 374. Nah, itu nomor saya Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak bisa menghubungi saya semisal Ibu Bapak belum masuk grup atau ada yang ditanyakan seperti itu. Ya. Ya. Untuk masa pendaftaran periode 4 ini Ibu Bapak sampai 7 Agustus. Ya. Sampai 7 Agustus. Karena Jadi, itu nanti akan kita cukup ada kumpulkan waktu ya. sampai tanggal 15 itu Ibu Bapak yang mau mendaftar itu berapa orang? Sudah ada satu kelas belum? Nah, kalau sudah ada satu kelas nanti setelah tanggal 15 itu Ibu Bapak langsung submit ke sistem begitu. 081 252 Saudara ada bertanya. 555 374. Ya, itu nomornya. Nomor saya sudah di atas itu ya, saya tulis itu ya. Nomor saudara nih. Bapak. Kalau lulusan S1 dakwah kemudian menjadi guru sertifikasi bahasa Arab, apa bisa masuk? Kalau tadi kan PAI, iya, PAI. beliau Tapi Pak dia Ahmad Mubarok sertifikasinya bahasa Arab ya, dakwah. Mbak. Tapi iya, guru sertifikasi bahasa Arab. Guru sertifikasi bahasa Arab dari dakwah. Ya tidak apa-apa, tapi dia mengajar bahasa Arab berarti ya. Fakultas dakwah tapi mengajar bahasa Arab. Ya, kita beri kesempatan juga kalau gitu ya Bu Wede ya. Karena ngajarnya bahasa Arab. Tapi iya, mudah-mudahan bisa mengikuti gitu. Artinya punya basic. Yang jelas untuk masuk S2 bahasa Arab itu memang sebaiknya harus punya basic. Artinya sudah pernah belajar bahasa Arab karena nanti seminar proposalnya dan juga tesisnya itu ditulis dalam bahasa Arab begitu. Jadi kalau misalnya dari dakwah tapi sudah punya apa istilahnya itu basic bahasa Arab, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti begitu. Bisa mengikuti perkuliahannya. Iya. Saudara ada yang bertanya, Pak Nasrullah kita ini kan guru, apa perlu juga kita minta surat izin kuliah dari instansi masing-masing? Ya tentu komunikasi perlu ya Pak ya. Iya. Komunikasi sebenarnya dengan kami menjadi lebih apa ya? Kami menjadi lebih yakin begitu loh. Kalau Ibu Bapak itu ternyata memang diizinkan oleh lembaganya, tidak kucing-kucingan dengan kepala sekolahnya gitu. Jadi seandainya itu ditambahi di persyaratan nanti ada yang diunggah dijadikan satu dengan apa ya? Dijadikan satu dengan sertifikat kayak gitu dilampirkan, itu kami akan lebih senang begitu, akan lebih yakin bahwa memang Bapak ini benar-benar sudah di ACC instansinya dan sudah punya niat untuk kuliah seperti itu ya Bu Wede ya. Apa dijadikan satu dengan ini Bu Wede? Kan nanti tempat unggahnya itu kan itu kalau yang khusus kan tidak ada. Tapi bisa dijadikan satu dengan misalnya sertifikat tadi. Sertifikat atau apa di mana itu udah. Atau kayaknya di sertifikat aja. Kalau di akreditasi nanti tidak nyambung. Mungkin bisa dijadikan satu di sertifikat untuk bahwa Ibu Bapak memang diizinkan itu. Apa begitu Bu Wede satu atau lampu hijau bagaimana? ya paling tidak Ibu.
Monggo, monggo. Iya. Yang harus jadi catatan barangkali apakah bisa diupayakan dengan, maksud saya gini, apakah itu memberatkan atau tidak begitu ya. Tetapi kalau tidak memberatkan dan rasanya justru makin memperkuat begitu rasanya ya, Iya. memperkuat, akan lebih baik sih kalau Iya. ada surat semacam Iya, surat ada izin ya surat dari yang di Bapak, meskipun iya. Saya tidak tahu apakah ada meskipun bisa diklik di tempat baru atau nanti tidak ada. Kalau tidak ada bisa kalau dijadikan satu dengan sertifikat. Sertifikat yang boleh, tadi nggih. Kalau TOEFL, fitur TOEFL asli tadi dari sananya enggak? Kamu Nggih. katanya mau atau enggak? Karena kalau Bisa itu dijadikan satu iya, dijadikan dokumen. satu dengan yang lain di PDF-kan begitu nanti kan kami akan melihat satu persatu itu berkas yang Ibu Bapak submit itu. Apakah di prodi lain memiliki program jam kelas guru? Prodi lain saya kurang tahu prodi lain, Ibu. Nah, ini mungkin saya bisa memberikan ini ya. Secara umum, Ibu Bapak ya, secara umum baik prodi manapun ya, itu terutama S2 dan S3, terutama pasca sarjana ya, itu ada kelas tadi, kelas khusus. Kelas khusus itu bisa malam hari atau Sabtu Minggu. Tentu dengan berbagai macam variasi yang disepakati Bu Bapak ya. Nah, tetapi memang tadi berbasis kuota. Kuota itu artinya kalau untuk S2 kuotanya berapa tadi yang sudah disampaikan? 20. Satu kelasnya? 20 satu peserta 20. Nah, begitu ada 20 peserta atau calon mahasiswa yang punya karakteristik yang serupa begitu Ibu Bapak ya, misalnya guru atau mungkin profesi tertentu, nah itu sangat memungkinkan. Nah, artinya di prodi lain mungkin atau enggak itu tergantung pada prodinya juga. Apakah dia mau dari prodi itu juga. Iya. Karena tentu saja kalau program khusus ini kan kita harus meluangkan layanan khusus juga begitu ya. Iya. Betul. Betul. Nah, sebagai contoh kalau di Fakultas Sastra itu di prodi S1, S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, terutama S2 Pendidikan Bahasa Indonesia itu ada Ibu Bapak kelas khusus guru juga seperti ini. Tetapi apakah modelnya sama persis dengan yang tadi sudah Ustaz Hani sampaikan? Tentu tidak. Mirip aja, mirip itu artinya mungkin yang dipilih oleh rombongan belajar atau kelompok belajar itu adalah Sabtu Minggu atau kelas malam gitu kan, sangat bergantung ya pada rombel itu. Iya. Kira-kira saya pernah dengar itu ada mereka yang Sabtu Minggunya ke UM, setiap Sabtu Minggu ke UM, Sabtu Minggu ke UM selama 60% itu. Ada yang seperti itu juga. Nah, ini ada yang bertanya lulusan Ma'had Ali. Nggih, Bu Wede. Lulusan Ma'had Ali dan mengajar bahasa Arab. Nah, ini lulusan yang berijazah apa ya istilahnya itu? Berijazah negeri atau bukan ya? Kalau berijazah negeri tentu saja bisa masuk S2. Setara S1. Maksudnya yang diterima itu kan ijazahnya harus yang ini Bu Wede ya. Artinya kalau tidak apa istilahnya ya. Kalau Ma'had Ali yang ini maksudnya tahu apa ya? Saya sekarang Iya. Lembaga formal. Iya, lembaga formal ada ininya. Ada ijazah resmi yang menyatakan bahwa itu memang S1 gitu ya. Itu tentunya bisa lanjut S2. Ya, kita lihat ininya apa istilahnya itu ijazahnya. Jadi mungkin ada keterangan saja barangkali sudah ya. Ada keterangan saja. Keterangan itu artinya pada umumnya syarat untuk masuk S2 itu adalah memang dia lulusan dari S1. Iya, begitu ada sih rata-rata menyatakan ya. S1, Jadi ada transkrip gitu ya. Formal ya, betul. Mohon izin, apakah yang ASN atau P3K kira-kira bisa mengikuti program ini karena juga terkait izin dinas jadwal pembelajaran nantinya. Iya. Kalau terkait jadwal yang tadi kurang lebih 1 minggu tadi,
Itu kan bisa diatur bersama kepala sekolah dan teman sekantor ya. Saya tidak tahu seperti apa nanti, mungkin masing-masing lembaga kan punya kebijakan, mungkin ya Ibu yang beda-beda ya tentunya. Ya. Jadi kalau menurut saya Ibu Bapak, dan mungkin bisa dikoreksi Ustazah, tadi yang ditawarkan, yang disampaikan terkait jadwal pembelajaran atau jadwal perkuliahan yang disampaikan Ustazah Hani itu bisa dikomunikasikan dengan instansinya. Lalu melihat respon beliau seperti apa. Artinya ini kan akan jadwal kuliahnya tidak seperti reguler yang harus ke Malang 16 kali pertemuan, artinya 16 minggu, selama 16 minggu itu di Malang full dan lain sebagainya. Kan tidak, ini kan bukan kelas reguler gitu Ibu Bapak ya. Tadi kan sudah disampaikan skemanya apa, nanti mungkin Ustazah juga akan bisa memberikan catatan tertulis Ustazah ya, skema rencana perkuliahan tadi seperti apa untuk Ibu Bapak bawa ke instansinya atau kepala sekolah atau mungkin senior atau semacamnya begitu ya, untuk didiskusikan. Bapak Ibu misalnya saya tertarik ingin lanjut S2 dan seperti ini skema pembelajarannya atau rencana perkuliahannya akan seperti ini, kira-kira seperti apa, begitu sih kalau menurut saya. Dan ya saya yakin sih kalau saya jadi kepala sekolahnya dengan skema seperti itu loh ya, dengan skema tadi ya, Ibu Bapak tidak harus away atau pergi selama 3 semester begitu ya, tidak ada sekolah gitu ya, tidak ada instansi. Saya sih akan wah iya nih, ini adalah kesempatan yang bagus gitu kan, karena tidak harus betul-betul cuti begitu kira-kira. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan yang luar negeri, Bu Wedi satu. Iya. Inggris, kalau Inggris kayaknya dari bahasa Inggris mungkin ya. Lulusan. Enggak. Ini Bachelor of Art in Arabic Language and Linguistics, ini bagus banget ya. Oh, iya. Apakah ijazah wajib disetarakan? Jawabannya iya. Tetapi proses penyetaraan itu, pengalaman saya pribadi itu tidak lama. Jadi sekarang bisa diproses online juga Ustazah, penyetaraan ijazah itu dan relatif gampang gitu. Jadi monggo masih ada waktu untuk menyetarakan atau penyetaraan ijazah itu. Di mana itu, Bu Wede? Nah, nanti saya akan, pengalaman saya pribadi nanti coba saya link-link yang saya punya itu saya share kepada Ustazah Hani untuk nanti saya teruskan kepada Pak Iwan ya, barangkali yang sedang ini ya. Oke. Ada sebentar atau saya carikan sekarang. Pengalaman saya tidak lama, Pak Iwan, penyetaraan itu. Iya. Dan syaratnya sih ya relatif gampang gitu. Jadi dan dengan skema tadi ya, waktu yang kita punya sampai 7 Agustus itu rasanya cukup. Oh iya. Ya betul Bu Nurlela, skema pembelajaran bisa dikomunikasikan dengan Kepsek dan Wakak Kurikulum. Ya saya setuju, dikomunikasikan. Istilahnya itu proposal dari kita gitu ya, proposal dari Ibu Bapak, saya ingin studi lanjut dengan skema pembelajaran seperti ini. Kalau diizinkan tentu Ibu Bapak bisa memproses lebih lanjut gitu ya. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Ya, diupayakan supaya diizinkan gitu ya kira-kira. Tergantung bagaimana merayunya itu. Iya, masa dalam 1 semester nggak masuk kurang lebih hanya 1 minggu, kemudian gurunya menjadi pinter gitu kan. Dan potensi untuk kan untuk akreditasi sekolah juga itu, kalau misalnya yang magister berapa orang itu juga membawa ini. Ustazah, Bu Meilin, kira-kira untuk waktu kuliah ini di pagi hari apa sore hari? Malam hari tadi kan ya. Mungkin beliau iya. Jadi kuliahnya kemungkinan kalau sore jam 4 kan masih capek dari sekolah, masih apa. Jadi kemungkinannya malam hari atau Sabtu Ahad, nanti tergantung, nanti kita bicarakan lagi. Nah, itu yang daringnya. Kalau yang luringnya yang 1 semester hanya sekali ke UM yang kurang lebih 9 hari tadi, tentu saja itu dari pagi sampai sore agar supaya memenuhi 60% gitu. Dan tapi hanya dalam waktu 1 kali datang ke UM kurang lebih
9 hari, kemudian setelah itu pulang lagi ke Kalimantan gitu. Dan itu dibuat yang Sabtu Minggu diawalinya sehingga nanti kira-kiranya itu yang tidak masuknya itu dibuat 1 minggu begitu. Jadi diawali dengan Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis sampai Sabtu Minggu lagi. Nah itu sudah yang paling memungkinkan untuk ibu bapak tidak bolos lama-lama, tidak transport banyak-banyak gitu ya. Betul. Untuk pendaftarannya lewat mana? Pertama nanti ibu bapak harus masuk grup tadi ya. Di grup yang belum masuk grup nanti bisa japri saya agar supaya masuk di grup. Saya ingin tahu ini berapa dulu jumlahnya. Jangan langsung mendaftar. Jadi jumlahnya dulu sudah ada 1 kelas apa belum. Setelah itu nanti tanggal 15 baru nanti kurang lebih tanggal 15 lah baru nanti sudah ada kepastian 1 kelas baru nanti ibu bapak daftar di sistem yang ada di UM. Kalau ibu bapak membuka pendaftaran mahasiswa baru program magister dan doktor, maka nanti ibu bapak di situ akan ada untuk ininya link-linknya itu. Nanti akan kita share juga di grup untuk link-linknya. Oke. Ustazah, saya baru share link untuk penyetaraan ijazah luar negeri online. Oh ini ya. Bisa Ini loh lewat ada di share Bu Wedi 1 PILN ini ya, Kemdikbud ini ya Bu Wedi ya. Betul. Lewat situ saja dan relatif sangat mudah dan sangat cepat pengalaman saya. Oh iya iya. Untuk pembelajaran luring, saat ini ada bertanya Bu Rika, waktunya di awal perkuliahan, pertengahan atau akhir? Yang tadi yang Ustazah bilang 1 minggu, Oh, yang 1 9 hari minggu. kurang lebih. Nah, makanya nanti kalau sudah ada 1 kelas, kemudian kita sudah pada daftar, barulah kita akan rembukan begitu ya. Karena bisa jadi kalau saya yang menentukan, kan kadang apa ya, oh di sekolah saya secara umum liburnya itu nggak begitu rebyek itu sekolah itu pada bulan apa misalnya gitu kan bisa jadi itu ya. Artinya saya belum menentukan itu kapannya itu belum ini. Artinya Jadi, nanti di sekolah itu mungkin yang agak longgar kan kadang ada ya jam-jam di mana tidak begitu ngajar atau hanya tugas-tugas ekstrakurikuler atau apa gitu ya. Jadi bisa jadi ada di awal, ada di Iya, atau di ada di akhir tengah sesuai atau di kesepakatan. akhir. Iya, sesuai kesepakatan nanti. Untuk pendaftarannya berapa? Mama bertanya. Untuk biaya pendaftaran kalau tidak salah itu 700.000 atau berapa ya? Karena ini kan periode terakhir. Periode pertama itu 500, periode kedua 600, periode ini kayaknya 700 ini kayaknya. Oke, saya bantu cek barangkali Ibu Bapak. Ya. Sarjana. Ini pendaftaran online. Oh, mohon maaf Ibu Bapak, sepertinya yang tadi kan ada Ibu Bapak yang bertanya apakah perlu ada izin institusi, gitu kan ya? Nah, kalau kita lihat di syarat pendaftaran ini, itu ada formulir rekomendasi. Oh, rekomendasi tapi dia bukan surat izin. Iya. Berbeda ya? Iya. Bisa jadi Ustazah, bisa jadi dijadikan satu ya, di rekom situ ya. Dengan formulir rekomendasi gitu ya.
Kan di Untuk bawahnya. uang semester, ya. Ini ada yang tanya uang semesteran ya. Satu semesternya 8 juta. Jadi kalau ibu bapak lulus 3 semester itu 24 juta. 8, 16, 24. Mudah-mudahan nanti kalau jadi kita buka semuanya lulus dalam 3 semester. Harus punya tekad yang kuat untuk menyelesaikan dalam 3 semester. Mungkin Ustazah juga perlu ceritakan juga ya tingkat keberhasilan selama ini apakah banyak atau berapa persen? Kira-kira aja Ustazah dari yang sudah ada ini berapa persen yang berhasil 3 semester atau on time deh berapa misalnya? Kalau yang reguler itu ketepaan banyak juga yang mahasiswa yang reguler sambil nyambi-nyambi juga gitu ya. Kalau yang sekarang ini yang kemarin itu lulus 3 semester itu ada, tetapi ya? tidak banyak. Ada tiga mahasiswa, tapi sebenarnya bisa itu ada sekitar 5, tapi karena dia dapat beasiswa, dia ingin menyelesaikan sampai beasiswanya habis. Biasanya habis ya. Ya, Bukan jadi sebenarnya dia karena bisa, tapi katanya saya nunggu beasiswanya habis dulu baru dia keluar. Iya. Nah, tapi dari rancangan kurikulumnya Ibu Bapak. Dari rancangan kurikulum Ibu Bapak bisa lulus 3 semester. Jadi kalau sejak awal sudah bertekad, kuat, bulat, fokus, insya Allah bisa lulus 3 semester. Itu tergantung juga, maksudnya tergantung yang menjalani juga, sangat bergantung yang menjalani juga, apakah dia memang fokus gitu ya. Kalau itu hemat kita saya, harus bareng-bareng. Iya, kalau Pak hemat Widi. saya begini, saya punya bayangan begini, Bapak. Kalau Ibu Bapak ini berada di dalam satu kelompok yang sama, artinya setipe gitu ya, satu karakteristik, satu kelas yang serupa gitu kan sama-sama jalannya itu akan bersama-sama gitu kan, karena masing-masing punya istilahnya kesamaan gitu, kesamaan ada kesibukan yang sama misalnya atau tanggung jawab di luar ini yang sama sehingga bisa berjalan bersama-sama. Agak berbeda dengan kelas reguler Ibu Bapak. Kalau kelas reguler itu latar belakangnya agak berbeda-beda. Ada sebagian yang fresh graduate, nggak ada tanggung jawab lain di luar perkuliahan. Ada juga yang sebaliknya gitu, sangat sibuk di luar perkuliahan dan sebagainya. Sehingga sangat kemungkinan untuk bisa jalan bareng-bareng itu cukup menantang lah ya, besar tantangannya ya, gitu. menantang. Karena kan sesama guru, sesama senasib begitu ya. Ya apa iki gitu kan. Bagaimana agar supaya bisa lulus bareng-bareng itu lebih besar untuk saling berkomunikasi. Betul sekali. Perkuliahannya dimulai akhir Agustus ya. Ya. Akhir Agustus tanggal 22 atau berapa ya? Sekitaran itu. Pokoknya minggu terakhir bulan Agustus perkuliahannya. Ya. Betul. Baik Ibu Bapak, sudah malam apa dirasa cukup ya? Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang bisa ditanya di grup. Artinya di grup kita sudah mulai mendata siapa saja yang ingin bertekad untuk masuk di S2 ini, nanti kita rekam, kita rekap berapa jumlah semuanya. Mudah-mudahan bisa mencukupi satu kelas gitu. Baik, nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan Ibu Bapak ya, karena ini sudah malam ya. Waktu pendaftaran itu langsung membayar semesteran Ustazah. Ya, masih belum, nanti bayarnya itu setelah diterima gitu. Di awal itu masih membayar uang registrasi dulu yang 700 uang apa namanya? Uang pendaftaran ya. Uang pendaftaran 700.000, nanti setelah diterima baru membayar uang yang SPP itu yang 8 juta itu. Berarti kira-kira nanti tanggalnya tanggal berapa ya itu ya? Masih agak lama ya, masih untuk registrasi sudah. Iya, registrasi. Saya ada di pengumuman yang saya share itu, hanya saya tidak hafal tanggalnya. Nanti bisa dilihat lagi. Ya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya, atas
niat tekad ya untuk bersama-sama menambah ilmu, menambah pengalaman, dan juga hal ini tentunya tidak hanya penting bagi ibu bapak selaku pribadi, tetapi juga akan memberikan uswah hasanah kepada keluarga, anak didik, dan juga tentunya akan bermanfaat untuk akreditasi lembaga ibu bapak semuanya. Terima kasih Ibu WD. Ibu WD mau memberi tambahan arahan nampaknya atau apa? sudah cukup. Sudah cukup, nggih. Tinggal menunggu ibu bapak. Ya, ibu bapak bergabung ya. Ya. Nah, terima kasih Ibu WD1, terima kasih ibu bapak semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wede. Terima kasih Bapak semuanya. Sampai ketemu lagi Bu Bapak. Mari. Sehat selalu.